Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'adzim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita menuju jalan yang Allah ridhoi. Semoga Allah terus menyelimuti kita dengan selimut kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah terus menjaga iman kita, menjaga amal kita, dan menjaga seluruh keluarga kita. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya mohon izin untuk menyampaikan satu kisah yang sangat luar biasa yang terjadi kelak pada hari kiamat. Ada 3 orang hebat, yang 3 orang hebat ini sama-sama calon penghuni sorga. Pertama adalah seorang alim, yang kedua adalah seorang yang mati di medan perang, dan yang ketiga adalah seorang yang dermawan. Ketiga orang ini merasa sama-sama berhak untuk masuk sorga pertama kali. Tidak ada yang mau ngalah. Tidak ada budaya antri karena mereka merasa paling berhak masuk sorga pertama kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat untuk menjadi penengah, untuk menjadi perantara, bermusyawarah untuk memutuskan siapakah yang paling berhak masuk surga pertama kali. Satu persatu oleh malaikat itu ditanyakan, "Hai Bapak, kenapa engkau merasa bahwa dirimu adalah orang yang paling pertama kali harus masuk surga?" Orang itu menjawab begini, "Karena saya ini adalah orang yang mati di medan perang. Saya adalah seorang yang mati syahid. Dan seorang yang mati syahid itu harus masuk surga. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Dan beberapa hadis tentang keutamaan orang mati syahid disampaikan di hadapan malaikat itu. Kemudian dengan ringan malaikat itu bertanya, "Kamu paham itu dari mana sih?" "Ya saya ngaji dulu di pondok." Katanya malaikat, "Sing sopan, jaga akhlak, jaga tata krama, di sampingmu lo ada Pak Kiai yang alim." Akhirnya orang yang mati syahid itu mengatakan, "Oh nggih, mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf." Akhirnya kemudian dipanggillah orang yang kedua. Begitu orang yang kedua itu ditanya, "Bapak, kamu ini siapa? Merasa bahwa engkau adalah orang yang paling berhak pertama kali masuk surga." "Saya adalah orang yang ketika di dunia menjadi orang yang sangat dermawan, orang yang menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok. Saya sering menolong orang fakir miskin, saya sering membantu anak-anak yatim. Maka dengan amalku itu saya berhak untuk masuk surga pertama kali." Malaikat kemudian dengan santun mengatakan, "Jaga tata krama ya." Saya tanya, "Kamu paham itu semua dari mana?" "Ya dari kiai saya dulu ketika saya di pondok, ketika saat saya mondok di Bahrul Ulum." Katanya malaikat, "Jaga adab, ojo suul adab pada orang alim. Di sampingmu ada orang alim, di sampingmu ada kiai." "Oh nggih, mohon maaf." Kemudian sang alim ini juga ditanya, "Bapak, kenapa engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling berhak masuk surga pertama kali sehingga harus berebut dengan 2 kawanmu?" "Iya, karena saya adalah seorang yang alim. Karena hidup saya gunakan khidmat kepada ilmu. Tapi mohon maaf, saya baru sadar sekarang. Walaupun saya
menurut kawan dua saya ini adalah orang yang pertama kali berhak untuk masuk surga, tapi saya bisa seperti ini. Saya paham tentang ilmu, saya paham tentang baik dan buruk, saya paham tentang halal dan haram, saya paham tentang mana yang lebih utama dan mana yang tidak begitu utama. Itu semua karena di rumah saya sana ada seorang yang dermawan yang mau membangunkan sarana pendidikan untuk saya. Maka sekalipun saya adalah orang yang pertama kali masuk surga seharusnya dan disepakati oleh kawan-kawan saya ini, maka saya berikan jatah saya kepada kawan saya yang ahli amal, yang dermawan. Silahkan dek, kamu dulu yang masuk surga. Selesailah perebutan masuk surga dengan keputusan, kesepakatan dan keridhaan dari 3 orang ini bahwa yang paling berhak untuk masuk surga adalah orang yang ahli sedekah. Inilah yang disebut oleh baginda Rasul, as-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dan dekat dengan sorga. Di akhir pernyataan ini baginda Rasul mengatakan, al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal alim al-bakhil. Orang bodoh tapi dermawan itu masih lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang bakhil tapi orang yang alim tapi dia bakhil. Karenanya dalam ayat Al-Quran, setelah Allah menjelaskan bahwa sorga yang seluas bumi dan langit itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, karakter orang yang bertakwa pertama kali adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan dia lapang rezekinya ataupun dalam keadaan dia sempit rezekinya. Jadi berinfak itu tidak harus nunggu lapang, berinfak itu tidak harus menunggu kaya, berinfak itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada jiwa dermawan dalam diri kita. Saudaraku dan santri-santri alumni yang sangat saya muliakan, saya tutup dengan sebuah pernyataan indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan ini harus menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Rasulullah dawuh, idza matal insan inqata'a amaluhu. Ketika manusia itu mati, dan semua pasti akan mati karena perjalanan kita berakhir pada kematian. Rasulullah dawuh, idza matal insan inqata'a amaluhu. Setelah manusia itu mati, maka terputuslah seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, peringkat awal kata Kanjeng Nabi adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Baru yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang terakhir adalah waladin salihin yad'ulah, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang kita didik menjadi soleh yang kelak mau mendoakan kita. Itulah investasi terbaik dalam kehidupan ini. Semuanya putus, semuanya terputus ketika kita sudah dibawa ke alam kubur, dan yang terus menemani kita adalah shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ulah. Mudah-mudahan kita ditakdir menjadi orang yang gemar berinfak, menjadi orang yang gemar bersedekah. Dan dalam sebuah pernyataan lain, Rasulullah menjelaskan tentang jariyah itu, setelah orang itu meninggal, dia masih bisa dijumpai oleh amalnya. Yang pertama adalah ilmu yang ia ajarkan,
Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran, sarana belajar membaca Al-Quran yang ia wakafkan. Dan yang ketiga adalah masjid yang ia bangun atau masjid yang ia sumbang. Dan yang kelima adalah baitan libni sabil, rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil. Rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil itu bisa diluaskan, maknanya adalah sarana-sarana pendidikan yang dibangun, sebab orang yang belajar, santri yang belajar, pelajar yang sedang belajar itu juga termasuk dalam golongan kriteria ibnu sabil. Sarana pendidikan, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil itu termasuk sedekah jariyah. Lalu yang keenam kata Kanjeng Nabi adalah sumur yang ia gali untuk umum. Dan yang terakhir adalah sedekah ketika ia masih hidup. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk gemar berinfak, gemar sedekah. Saya tutup dengan pernyataan Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad bahwa Mbah Hasbullah itu menjadi orang yang sangat hebat dan memiliki keturunan yang hebat, karena Mbah Hasbullah itu adalah pribadi yang amat sangat dermawan. Dan saya juga pernah mendengar cerita bahwa Yai Mustafa Bisri yang kita kagumi Gusmus itu namanya Yai Mustafa bin Bisri. Beliau punya ayah namanya Bisri bin Mustafa. Lah yang Mbah Yai Mustafa ini, kakek dari Mbah Yai Gusmus itu adalah seorang yang sangat gemar berinfak, terutama setiap saat ketika beliau selesai bekerja, hasil dari pekerjaannya itu dibagi dua. Yang satu untuk keluarganya, yang separuh untuk guru dari anaknya. Wajar kalau Mbah Yai Mustafa, kakek dari Gusmus, menjadi orang yang hebat dan menurunkan orang-orang yang hebat. Inilah siri dari dermawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.